Selamat siang Nanda. Siang, Bu. Baiklah, ketemu lagi dengan Ibu pada materi kita biologi ya. Sebelum itu rapikan dulu kursinya. Dan siapa ketua kelas silahkan dipimpin di rumah. Silahkan di rumah. Bacaan mulai. Bacaan selesai. Nah, baik. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada kelas 11 ini bersama Ibu. Sebelum itu Ibu akan cek kehadiran dulu. Pak, hadir Bu. Anggun Armudia, hadir Bu. Yulda Salsabila, Hadir, Bu. Gilda Larasati. Tidak hadir, Bu. Kemana Gilda? Sakit, Bu. Dari kapan Gilda sakitnya, Anggun? Baru kemarin, Bu. Nah, semoga yang sakit diberikan kesehatan secepatnya, dan yang sehat jangan sampai sakit. Baiklah, untuk sekarang kita akan masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu minggu lalu kita telah mempelajari sistem koordinasi, di mana sistem koordinasi yang pertama ada sistem syaraf, yang kedua ada sistem endokrin dan sistem indera. Nah, kemarin kita telah membahas sistem syaraf. Masih ingatkah bagian-bagian neuron yang kita gambar di samping waktu itu? Bagian-bagian neuron itu ada nukleus, dendrit, Akson. akson. Nah, coba ulangi lagi, Akun. Ada dendrit, akson, badan sel, inti sel, sinapsis. Ya, betul kan, bagus sekali yang telah disampaikan oleh Anggun adalah bagian-bagian neuron. Maka sekarang kita akan lanjutkan sistem koordinasi. Bagian sistem syaraf. Nah, sistem syaraf ini merupakan suatu organ di mana di dalamnya terdapat miliaran sekali neuron. Nah, untuk sistem syaraf ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem syaraf sadar dan sistem syaraf tidak sadar. Nah, untuk kali ini kita akan lebih fokus kepada sistem syaraf sadar, yaitu sistem syaraf sadar ini terbagi lagi menjadi dua, ada sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Nah, di dalam sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi ini, Ibu akan menampilkan gambar yang telah Ibu sediakan. Nah, dapat Anda lihat, yaitu ini adalah bagian tubuh kita, bagian belakang, yaitu terdapat sistem syaraf pusat berupa otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem tulang belakang ini yaitu terletak di rongga-rongga tulang kita bagian belakang. Nah, selanjutnya itu ada sistem syaraf tepi. Sistem syaraf tepi ini ada saraf kranial, yaitu saraf yang berada di sekitaran muka, dekat hidung sampai ke dagu. Lalu ada sistem spinal, yaitu saraf spinal yang berada di sekitaran punggung belakang kita. Apakah dapat memahami gambar depan? Dapat, Bu. Nah, baik. Selanjutnya yaitu tadi apa sistem syaraf pusat? Coba ulangi lagi, Irma. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Ya, betul sekali. Bagus, Irma.
Nah, pada otak merupakan organ yang sangat vital, yang sangat-sangat harus kita jaga. Kita ketahui jika siapa yang pandai bawa motor di sini? Latifah. Jika menggunakan motor, apakah selalu memakai helm atau tidak? Tidak. Nah, itu adalah salah satu kekeliruan yang sangat fatal, di mana fungsi helm tersendiri yaitu dia akan melindungi organ kepala yang itu adalah otak di dalamnya. Jika misalnya kita terjatuh, kita menggunakan helm akan meminimalisir cedera otak yang akan terjadi. Nah, di dalam otak ini otak terbagi lagi menjadi otak besar, otak depan, dan otak kecil. Nah, silahkan perhatikan gambar depan. Ini adalah bentuk otak kita. Nah, gambar yang ini, yang berwarna ini yaitu merupakan otak besar kita. Nah, yang ini, di dalam ini yaitu ada otak depan, dan yang di bawah adalah otak kecil. Ini tampak otak bagian bawah dan tampak otak bagian atas. Nah, otak sendiri dia terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada otak bagian kanan dan otak bagian kiri. Masing-masing fungsi tersebut dia akan mempengaruhi gerakan tubuh kita dan mengontrol tubuh kita. Di mana untuk otak bagian kanan dia akan mengontrol tubuh bagian kiri, sedangkan untuk otak bagian kiri dia akan mengontrol tubuh bagian kanan. Coba diulangi lagi, Irma. Otak itu ada Dua bagian. Ini ada otak kiri dan otak kanan. Nah, otak kanan akan mengontrol bagian tubuh kiri dan otak kiri akan mengontrol tubuh bagian kanan. Ya, bagus sekali ya, Irma Yanti. Jadi fungsi dari bagian otak kiri dan bagian otak kanan ini fungsinya berseberangan. Jika otak kanan dia mengontrol bagian gerak tubuh kiri dan otak kiri mengontrol bagian tubuh kanan. Nah, lanjut yaitu adalah bagian-bagian otak besar. Nah, otak besar ini dia terbagi menjadi 4 lobus, yaitu ada lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Lobus frontal yang terletak di bagian depan, yang berfungsi untuk mengontrol kerja intelektual kita. Nah, untuk yang kedua ada lobus parietal, yaitu lobus ini lebih berfungsi untuk rangsangan seperti ada perubahan suhu, sentuhan, dan yang lain-lain. Nah, untuk yang ketiga ada lobus temporal, yaitu lobus ini terletak di atas telinga kita dan berfungsi untuk mengatur pendengaran kita. Nah, yang keempat itu ada lobus occipital, letaknya tuh di bagian belakang, hampir dekat dengan otak kecil yang berfungsi untuk penglihatan. Nah, sekarang siapa yang dapat menyebutkan kalau untuk pusat penglihatan berada di lobus? Silakan Anggun. Ya, betul sekali. Lobus occipital ini yaitu adalah pusat penglihatan. Nah, jika mata kita sudah kena min atau bagaimananya, maka yang bermasalah di lobus occipitalnya. Nah, untuk pusat kecerdasan bagian mana? Silahkan Irma. Frontal. Ya, betul sekali ya. Bagus ya Irma. Bagian frontal itu adalah pusat kecerdasan kita. Nah, baiklah, selanjutnya itu ada otak kecil. Otak kecil ini yaitu dia mengontrol gerak-gerak refleks kita. Contoh gerak refleks, coba Latifah.
Ya, yang lainnya salsa kena cubit teman. Nah, kita akan spontan menjerit. Itu tuh adalah salah satu contoh dari gerakan spontan. Nah, lanjut ya. Jadi untuk otak itu terbagi menjadi otak besar, otak depan, dan otak kecil. Nah, untuk sumsum ini ada sumsum tulang, sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Nah, untuk sumsum lanjutan ini dia akan menghubungkan bagian otak ke bagian sumsum tulang belakang. Nah, untuk sumsum tulang belakang sendiri yaitu dia akan mengendalikan gerakan-gerakan refleks yang terjadi pada tubuh kita. Mungkin itu saja materi kita pada siang hari ini. Ibu akan mengulangi kembali menegaskan bahwa sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu saraf sadar dan tidak sadar. Nah, untuk saraf sadar ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini meliputi otak dan sumsum tulang. Mungkin itu saja. Adakah yang bertanya? Jika tidak ada, silahkan minggu depan kita masih mengenai sistem koordinasi, yaitu bagian sistem endokrinnya. Silahkan pelajari dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi